Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian dirahmati Allah, untuk pagi ini kita akan mempelajari tentang jujur dalam muamalah. Ya, seperti materi-materi yang sebelumnya. Untuk mencapai keberkahan hidup dalam jujur, ya, tentang jujur dalam bermuamalah, saya akan membacakan ada beberapa buah dari kejujuran. Jadi kita seorang muslim itu harus atau menyukai kejujuran dan selalu jujur dalam lahir batinnya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Ya, karena adik-adik sekalian, ketika kita jujur dan amanah, ya, maka akan mendatangkan keberkahan dan membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita lihat poin pertama, janji Allah dan Rasulnya bahwa orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah memberkahi usahanya. Kemudian memberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka dan membukakan pintu-pintu kemurahannya yang tidak didapatkan oleh orang lain dengan usaha, kerja keras, dan kecerdasan mereka. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama ini, Allah telah menjanjikan kepada umatnya, kepada hambanya, akan memberikan keberkahan bagi orang-orang yang dalam usahanya itu berlaku jujur, ya, baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya. Bahkan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, tiba-tiba saja ada orang baik datang memberikan, ya, uang, ya, yang banyak, mungkin, ya, macam-macam rezeki yang kita tidak sangka-sangka, yang tiba-tiba. Kemudian yang kedua, orang yang bermuamalah dengan jujur dan amanah, mereka akan merasa nyaman dan senang bermuamalah dengannya. Jadi orang-orang itu akan percaya dengan kita ketika kita dalam berusaha itu berlaku jujur. Orang-orang akan merasa nyaman dengan kita. Mereka merasa aman dan tenang. Jiwa mereka tunduk dan percaya, sehingga ia mendapatkan kepercayaan dan kedudukan yang merupakan pondasi bagi muamalah yang baik, bersih, dan berkah. Jadi jika pelanggan atau orang-orang sudah mempercayai kita, maka kita dalam bermuamalah itu akan merasa senang, ya. Dan orang-orang pun akan merasa senang dan tunduk kepada kita dan percaya kepada kita sekalian. Nah, kita lihat dalam hadis berikut, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, seorang Arabi, yaitu Arab pedalaman, lewat membawa seekor kambing. Maka aku berkata, apakah engkau mau menjual kambingmu seharga 3 dirham? Arabi itu menjawab, tidak, demi Allah. Kemudian ia menjualnya dengan harga tersebut. Lalu aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, ia telah menjual akhiratnya dengan dunianya. Nah, jadi adik-adik sekalian, ada seorang Arab, ya, Arab pedalaman. Kemudian ditanya oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, tentang kambing, ya, yang dibawanya. Kemudian ketika ditanya oleh Abu Sa'id, katanya, apakah kamu ingin menjual harga kambingmu dengan 3 dirham? Kemudian orang Arab pedalaman itu menjawab, tidak, demi Allah. Kemudian ia menjualnya dengan harga tersebut. Nah, berarti dia sudah tidak jujur tidak jujur dengan orang yang
yang bertanya kepadanya. Mungkin karena dia benci ya dengan seseorang, makanya dia tidak ingin menjual sama orang itu. Dia bilang dia tidak mau jual ini, tapi ternyata malah dijualnya ke orang lain dengan harga tersebut, dengan harga yang sama. Ya padahal sebelumnya sudah ditanyakan oleh Abu Sa'id, katanya demi Allah dia tidak akan menjualnya. Nah, untuk inti dari pertemuan kali ini, silakan antum buka halaman 48. Di sini ada hadis dari riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral jin ya ma'syarat tujar, innakum qad walaitum amran khalaqat fihi al-umam as-salifatul mikyal wal mizan, rawahul Baihaqi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Arti mufradat, ya ma'syarat tujar, artinya wahai para pedagang. Qad walaitum, sungguh kalian menguasai. Al-umamu as-safilah, umat terdahulu. Al-mikyalu wal mizan, yaitu takaran dan timbangan. Nah, ada sekalian dirahmati Allah, kandungan hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu banyak yang binasa karena mereka berlaku curang ya, dengan mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan. Takaran dan timbangan adalah dua alat ukur yang mendapat perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran. Perintah berlaku jujur dan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan banyak kita jumpai dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Isra. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Hadirin sekalian dirahmati Allah ya, kita lihat sekarang ini mulai banyak pedagang-pedagang ya, bahkan ada pedagang online yang dimana pedagang online ini yang kita tidak bertemu langsung dengan pedagangnya. Nah, makanya dibutuhkan kepercayaan dan kejujuran. Bahkan ada orang yang memposting dagangannya tapi ternyata tidak sesuai dengan yang didapatkan oleh pelanggannya, atau bahkan mungkin sudah mentransfer uangnya tapi ternyata tidak dikirim-kirim ya. Tentunya ini adalah merupakan salah satu contoh ketidakjujuran dalam jual beli. Adik-adik sekalian, terakhir untuk hari ini silakan antum menghafal hadis tentang riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang kehancuran ya bagi orang-orang yang tidak jujur dalam jual beli atau dalam menakar takaran dan timbangannya. Itu saja dari Ustadz, silakan antum baca lagi. Jika antum tidak pahami silakan antum tanyakan ke Ustadz. Hari ini antum silakan menghafal dan dikirimkan videonya ke Ustadz Azli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.